Baik, saya lanjutkan saudara, yaitu pencatatan pembayaran atau penerimaan bunga pada awal periode pembukuan ya. Mohon maaf saya loncati, kita tidak bahas amortisasi karena amortisasi itu biasanya dilakukan akhir periode, sedangkan penerimaan bunga kan bisa terjadi selama periode pembukuan. Baik, pencatatan penerimaan bunga itu sangat ditentukan tanggal terjadinya transaksi. Ya, yang pertama, kalau transaksinya terjadi pada tanggal pembayaran bunga, di contoh tadi adalah tanggal 3 Januari, maka penerimaan bunga pada tanggal 1 Juli, maka jumlahnya penuh satu semester ya, 6 bulan. Sehingga perhitungannya adalah 6/12 kali 12% kali nilai nominal. Ayat jurnalnya kas di debit, pendapatan bunga di kredit. Saudara bisa melihat di halaman 6 dan 7. Ya. Kemudian kalau pembeliannya tidak bertepatan dengan tanggal bunga, sehingga ada bunga berjalan, tadi contoh yang kedua adalah transaksinya tanggal 1 April. Maka pencatatan penerimaan bunga sangat ditentukan oleh metode atau pendekatan yang saudara lakukan atau yang kita lakukan, apakah pendekatan laba rugi atau neraca. Kalau menggunakan pendekatan laba rugi, maka ayat jurnalnya kas pada pendapatan bunga menghitungnya penuh selama 1 semester. Tetapi realnya pendapatan bunga yang diterima hanya 3 bulan ya, karena tadi sudah di debit 3 bulan. Sekarang kredit pendapatan bunganya 6 bulan, sehingga real pendapatan bunga yang diterima hanya 3 bulan. Kalau saat pencatatan pembelian menggunakan pendekatan neraca, maka ayat jurnalnya kas di debit, piutang bunga di kredit ya, jadi harus dihapus, dihilangkan, dan pendapatan bunganya 3 bulan. Jadi baik pendekatan laba rugi maupun pendekatan neraca, total jumlah pendapatan bunga yang diterima sama ya, 3 bulan. Silakan mempelajari halaman 6 dan 7. Baik, saudara, kita lanjutkan pencatatan dalam ayat jurnal pada akhir periode pembukuan. Ya, jadi misalnya tanggal 31 Desember, ada 2 ayat jurnal penyesuaian yang harus kita buat. Yang pertama adalah hak atas bunga ya, atau bunga berjalan. Ya, perusahaan sudah berhak atas bunga investasi obligasi tapi belum diterima karena memang belum waktunya dibayar. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya piutang bunga pada pendapatan bunga. Sehingga dari contoh tadi, penerimaan bunga kan tanggal 1 Juli. Ya, 1 Juli, tanggal 31 Desember, perusahaan sudah berhak atas bunga 1 Juli sampai 31 Desember, tapi belum terima. Karena terimanya baru nanti tanggal 1 Januari. Ya, sehingga jumlahnya piutang bunga, debit pendapatan bunga, kredit selama 6 bulan. Ya, dari 6/12 kali 12% kali nilai nominal. Kemudian ayat jurnal yang kedua adalah untuk amortisasi agio atau disagio. Ya, jadi selisih antara nilai nominal dengan harga perolehan. Nah, amortisasi ini adalah istilah yang seperti yang sudah saudara pelajari, yaitu penyusutan. Mengapa harus diamortisasi? Supaya pada akhir jangka waktu atau jatuh tempo, nilai investasi menunjukkan nilai nominal. Ada 2 metode yang kita gunakan, tapi yang akan kita pelajari adalah metode garis lurus. Kalau metode garis lurus, jika pada saat pembelian ada agio, maka investasi dalam obligasi di kredit, pendapatan bunga di debit. Kalau disagio
investasi dalam obligasi di debit, pendapatan bunga di kredit. Berapa amortisasi per tahun? Ya tentu saja sebesar agio atau disagionya dibagi dengan jangka waktu. Baik, saudara, berikut adalah contoh bagaimana kalau ayat jurnal tadi mulai saat pembelian sama amortisasi kita bukukan dalam akun buku besar investasi dalam obligasi. Di sini dibuat dalam bentuk T ya. Tadi belinya tanggal 3 Januari ya, 1.060.500.000 rupiah. Kemudian setiap akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian ya, tanggal 31 Desember tahun 2015 sampai tahun 2019. Di sini kan agio 60.500.000 dibagi tadi jangka waktunya 5 tahun berarti ketemu 12.100.000 ya, kita lakukan selama 5 tahun sehingga pada akhir Desember 2019 saldonya tinggal 1 miliar yang itu yang akan dilunasi pada tanggal 1 Januari tahun 20. Saudara lihat pelunasan obligasi saat jatuh tempo ya, maka yang dilunasi oleh investasi adalah sebesar nilai nominal ya, sehingga jurnalnya bagi investor kas ya di debit, investasi dalam obligasi di kredit sebesar nilai nominal.